Halo semua, saat ini kami kelompok 8 akan memulaikan presentasi kelompok kami dengan materi distribusi F. Kelompok kami terdiri atas saya Priscilla Mengkilo, Euni Kerantung, Yesenia Binei, dan Noel Mandagi. Dalam penjelasan ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian distribusi F, rumus klasifikasi satu arah yang terdiri atas ukuran data sama dan ukuran data tidak sama, rumus klasifikasi dua arah yang terdiri atas tanpa interaksi dan dengan interaksi, dan yang terakhir yaitu langkah pengujian hipotesis dari distribusi F. Selamat menyaksikan. Distribusi F atau sering juga disebut dengan distribusi ANOVA atau Analysis of Variance adalah suatu prosedur dalam statistika yang digunakan dalam pengkajian atau determinasi yang meneliti apakah rata-rata hitung atau mean dari 3 populasi atau lebih tersebut sama atau tidak sama. Rumus distribusi F yang pertama, rumus klasifikasi satu arah. Klasifikasi satu arah merupakan klasifikasi dari pengamatan di mana pengamatan yang dilakukan ini hanyalah didasarkan kepada satu kriteria. Dalam rumus klasifikasi satu arah terdapat dua rumus, yaitu yang pertama ukuran data sama, yaitu dengan rumus sebagai berikut: JKT sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dikali sigma J sama dengan 1 sampai N dikali XIJ kuadrat dikurang T kuadrat per NK. JKK sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dikali TI kuadrat per N dikurang R kuadrat per NK. JKG sama dengan JKT dikurang JKK. Dengan JKT adalah jumlah kuadrat total, JKK adalah jumlah kuadrat kolom, JKG adalah jumlah kuadrat galat, XIJ kuadrat adalah pengamatan ke J dari populasi ke I, T kuadrat adalah total semua pengamatan, NK adalah banyaknya anggota secara keseluruhan, TI kuadrat adalah total semua pengamatan dalam contoh dari populasi ke I, dan N adalah banyaknya pengamatan atau anggota baris. Rumus yang kedua, rumus ukuran data tidak sama, dengan rumus sebagai berikut: KT sama dengan sigma dikurang JKK sama dengan sigma dikurang JKG sama dengan JKT dikurang JKK, dengan keterangan kurang lebih yang sama dengan yang tadi, yaitu JKT adalah jumlah kuadrat total, JKK adalah jumlah kuadrat kolom, dan JKG adalah jumlah kuadrat galat. Rumus klasifikasi dua arah adalah klasifikasi pengamatan yang didasarkan pada dua kriteria, seperti varietas dan jenis pupuk. Segugus pengamatan dapat diklasifikasikan menurut dua kriteria dengan menyusun data tersebut dalam baris dan kolom. Kolom menyatakan kriteria klasifikasi yang satu, sedangkan baris menyatakan kriteria klasifikasi yang lain. Tanpa interaksi, JKT sama dengan sigma BI sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1, XIJ2 kurang TB per BK. JKK sama dengan sigma KJ sama dengan 1, TJ2 per B kurang T2 per BK. JKG sama dengan JKT kurang JKB kurang JKK. Keterangan: JKT yaitu jumlah kuadrat total, JKB jumlah kuadrat baris, JKK jumlah kuadrat kolom, dan JKG jumlah kuadrat galat. Dengan interaksi, JKG sama dengan JKT kurang JKB kurang JKK kurang JK atau BK. Keterangan: JKT yaitu jumlah kuadrat total, JKB jumlah kuadrat baris, JKK jumlah kuadrat kolom, JKG jumlah kuadrat galat, BK jumlah kolom dan baris. Langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan HO dan HA, di mana HO mu sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan titik-titik sampai mu(n), di mana HA sekurang-kurangnya dua nilai tengah tidak sama atau HO semua nilai tengah sama dan HA sekurang-kurangnya dua nilai tengah adalah tidak sama. Yang kedua, tentukan signifikan alfa. Yang ketiga, tentukan derajat bebas DB, yaitu klasifikasi satu arah data sama di mana V1 sama dengan K min 1 dan V2 sama dengan K dalam kurung N min 1. B. Klasifikasi satu arah data tidak sama, di mana V1 sama dengan K min 1 dan V2 sama dengan N min K. C. Klasifikasi dua arah tanpa interaksi,
di mana V1 yaitu baris sama dengan B1 dan V1 kolom sama dengan K-1. V2 sama dengan K-1, B-1. D. Klasifikasi dua arah dengan interaksi, di mana V1 baris sama dengan B-1 dan V1 kolom sama dengan K-1. V1 interaksi sama dengan K-1, B-1. V2 sama dengan B kali K, N-1. Selanjutnya, keempat, tentukan wilayah kritis F variabel. Yang kelima, menentukan kriteria pengujian. HO diterima jika FO kurang dari F tabel, dan HA diterima jika FO lebih dari F tabel. Yang keenam, nilai hitung atau F hitung. Yang ketujuh, keputusan. Yang kedelapan, kesimpulan. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kami segenap anggota kelompok 8 mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan.